Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita pendek, cerita mistis di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini, Mimin dapatkan dari kumpulan kisah-kisah horor yang berjudul Misteri Kampung Penjaga. Mari kita mulai ceritanya. Aku tinggal di daerah Kalimantan. Hutan di sini masih terjaga. Walaupun sudah mulai banyak perusahaan yang membabat hutan, tapi itu hanya beberapa persen dari luas hutan di Kalimantan dan tak akan mempengaruhi ekosistem. Aku juga tak mau mengapa perusahaan-perusahaan yang mencoba menambang hasil bumi di sini seperti terhalang sesuatu, seperti ada sebuah kekuatan yang melindungi seluruh hutan ini dari pembabatan liar. Baiklah, aku akan menceritakan sedikit tentang pengalaman yang pernah aku alami saat aku bekerja pada sebuah perusahaan dan bertugas menemukan lokasi yang cocok untuk pembangunan perusahaan. Aku lupa kejadian ini terjadi pada tahun berapa. Yang pasti itu terjadi di hari Kamis. Hujan terus mengguyur dedaunan dari pohon-pohon yang tersusun indah. Aku bahkan tak sampai hati untuk merusak keindahan alam yang diciptakan Yang Maha Kuasa ini. Namun, tuntutan pekerjaan ini mengharuskanku melakukannya. Aku beserta 3 temanku menerobos hutan, di mana kami akan melakukan pengujian dan pemetaan dasar. Kami berangkat dari kampung terdekat dengan bekal seadanya. Tetua di sana menyarankan kami untuk tidak mencoba merusak hutan, atau kami akan menemui hal-hal yang sangat menakutkan. Aku yang memang sedikit percaya akan hal gaib hanya mengiyakan, namun tidak dengan ketiga temanku yang berasal dari luar pulau Kalimantan itu. Mereka hanya tertawa dan mengejek tetua bahwa ia hanya ingin membuat mereka pergi ketakutan. Sekitar 5 km berjalan, akhirnya kami sampai di lokasi yang kami tuju. Di sana, kami mendirikan tenda dan mulai melakukan pekerjaan kami masing-masing. Entahlah, tiba-tiba firasatku tidak enak, apalagi kini hari sudah mulai gelap. Aku menyalakan api unggun untuk menghalangi hewan buas di hutan ini yang mencoba mengincar kami. Kami saling bercerita di sekitar api unggun sambil menunggu mie yang kami rebus matang. Tak terasa, 3 menit sudah berlalu. Aku langsung saja menumpahkan mie yang kucampur dengan 2 buah telur ke sebuah mangkok plastik. Aku mencampurkan semua bumbu dan mulai menyantapnya. Saat sedang asiknya, kami menyantap mie dan bercerita. Sebuah suara yang cukup nyaring membuat kami semua waspada. Rino dengan cepat menyambar senapannya yang berada di samping tubuhnya. Dengan lampu senter, kami mencoba memeriksa hal apa itu. Kami melihat sepasang laki-laki dan perempuan. Mereka berdiri berdampingan dengan pandangan kosong. Aku yang penasaran mencoba bertanya kepada mereka. "Kalian sedang apa?" tanyaku. Namun mereka tak menjawab sedikit pun. Aku pun mengulangi pertanyaanku, tapi tetap saja mereka hanya diam membisu. Rino dan Agung pun mencoba mendekat ke arah mereka. Dan hal yang membuat mata mereka terbelalak terjadi. Mereka memegang kepala mereka dan menariknya ke atas. Kepala itu putus bersama beberapa organ dalam mereka. Kami semua hanya bisa berdiri mematung. Kaki kami semua gemetaran. Tak ada yang bisa kami lakukan dan kami pikirkan. Sebab yang ada di otak kami hanya rasa takut yang bahkan tak pernah kami rasakan seumur hidup. Tiba-tiba, suara tawa terdengar di seluruh penjuru hutan. Daun-daun bergoyang dengan kencangnya. Padahal saat itu tak ada angin kencang yang berhembus. Di sampingku, sesosok wanita melayang. Aku bisa menggerakkan tanganku dan menyorotkan lampu dari senter yang kupegang ke arahnya. Ia mengenakan gaun berwarna merah. Dan saat ia menatap ke arahku, gigi-giginya yang panjang dan seperti gergaji itu membuatku bergidik ngeri. Kami mencoba untuk lari dari situ, namun tak ada yang sanggup untuk menggerakkan tubuh. Sekitar 10 menit, kami melihat semua hal-hal gaib yang mengerikan berkeliaran di sekitar kami. Namun,
Saat seorang menepuk pundakku, aku bisa merasakan seluruh tubuhku dan aku berteriak sekuat-kuatnya. Tangan itu langsung membekap mulutku dan seseorang berbisik padaku, "Jangan berisik." Aku menoleh dan melihat tetua dari desa yang kami singgahi tadi bersama 4 orang yang tak aku kenal. Aku meminta tolong kepada tetua untuk menyadarkan ketiga teman-temanku. Ia menepuk pundak Niko dan langsung membekap mulutnya. Sama halnya dengan Agung dan Rino. Ia langsung mengajak kami untuk pergi dari tempat itu. Sesampainya di desa, kami langsung disuruh duduk di dekat api unggun dan tetua melakukan ritual pada kami. Entah ritual apa itu, tapi cukup membantu kami menghilangkan rasa takut dan shock kami. Kemudian, kami disuruh tetua untuk beristirahat di salah satu rumah penduduk sambil menunggu esok pagi. Besoknya, kami pulang ke kota dan memberitahukan pada atasan kami apa yang sudah kami alami. Tentu ia hanya tertawa dan mengatakan pada kami bahwa kami tak bisa diandalkan. Jabatan kami diturunkan dan dia sendiri berangkat bersama 5 orang yang ia percaya dan ia pilih untuk menemaninya. Kami hanya bisa melihatnya pergi saat semua apa yang kami ucapkan tak ia gubris. Tugas pemetaan itu sebenarnya hanya berlangsung 2 hari, tapi sudah 2 minggu mereka tak kembali dan tak ada kabar. Hal itu disampaikan pada direktur utama dan ia meminta kami untuk mencari mereka dengan bantuan polisi dan penduduk setempat. Hari itu kami berangkat. Tim kami berjumlah 10 orang dan dibantu oleh tetua desa yang pernah menyelamatkan kami saat itu. Tak butuh waktu lama, saat sore menjelang, kami menemukan mereka semua terkapar dengan kondisi perut yang terbelah dan beberapa organ dalam mereka tak utuh lagi. Dan hari itu juga kami mengangkut jenazah mereka ke desa. Rencananya, besok kami akan membawanya ke kota untuk dimakamkan. Karena kondisi yang tak memungkinkan saat malam hari, di sana sang tetua menceritakan bahwa hutan ini dijaga oleh sebuah kampung gaib. Sudah banyak yang mencoba untuk merusak hutan ini dengan berbagai macam proyek dan hasilnya beberapa orang ditemukan tewas dan ada juga yang menghilang. Aku bersyukur saat itu aku bersama 3 temanku bisa kembali dengan selamat dan tak kurang suatu apapun. Itulah pengalamanku saat aku kerja di Pulau Kalimantan, menjadi sebuah pelajaran kalau kita menempati daerah yang baru harus kita izin atau berperilaku sopan agar supaya tidak diganggu penghuni yang tak kasat mata. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta meninggalkan komentarnya agar tidak tertinggal video terbaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.